Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat. Semoga saja selalu diberi kelancaran di dalam menjalankan segala aktivitas. Teman-teman, mari kita membahas tentang timnas kita karena saat ini sedang berlangsung yaitu Pesta Akbar Sepak Bola Piala Dunia 2026. Tentu ini juga bisa menjadi pelajaran bagi timnas kita jika nantinya timnas kita benar-benar lolos di putaran Piala Dunia 2030 yang seperti ditargetkan oleh federasi kita dan juga sudah diamini oleh pelatih kita yang saat ini yaitu John Hedman untuk membawa timnas kita lolos ke putaran Piala Dunia 2030. Memang masih jauh, masih 4 tahun lagi, namun jika dijalani dari pertandingan ke pertandingan, dari turnamen ke turnamen, Piala AFF, Piala Asia, kemudian FIFA Asian Cup dan sebagainya, tiba-tiba nanti Piala Dunia 2030 atau kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata. Untuk itu, ini saat yang tepat untuk memulai, untuk start, agar timnas kita nanti tidak amburadul saat kita sudah dihadapkan di kualifikasi Piala Dunia dan jika lolos, kita akan dihadapkan di putaran Piala Dunia. Ini sangatlah penting. Jangan kita leha-leha, namun kita harus start dari sekarang, mulai dari sekarang kita siapkan. Dan tentu kita percaya dengan pelatih kita, yang sepertinya memang juga memiliki ambisi yang sangat kuat, kemudian juga memiliki semangat yang sangat-sangat kuat di dalam membawa timnas kita menuju ke putaran Piala Dunia 2030. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana para pemain-pemain timnas Asia kita berlaga di Piala Dunia saat ini. Seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, Irak, Iran, dan yang lain-lain, termasuk Uzbekistan. Ada di sana sedikit ada ketimpangan. Bagaimana timnas Jepang sepertinya betul-betul bisa bersaing dengan tim-tim kelas atas dunia. Kemudian Qatar dan juga Arab Saudi, Irak sepertinya agak kesulitan. Untuk itu timnas kita juga harus berkaca. Timnas kita harus mengikuti jejak tim-tim yang saat ini memang bisa bersaing di putaran Piala Dunia. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Semua butuh perjuangan, butuh program yang baik, butuh semangat yang lebih untuk bisa tercapai apa yang kita inginkan, yaitu bersaing di putaran Piala Dunia. Bukan hanya sebagai partisipan, bukan hanya mencicipi, bukan hanya yang penting lolos, tapi betul-betul bisa bersaing seperti timnas Jepang saat ini. Yang kabarnya, atau detailnya saat kurang memahami, namun teman-teman bisa melihat ke belakang lagi, bahwa pada saat itu, mungkin sekitar tahun 80-an sekian, Jepang itu belajar dari Indonesia. Baik dari timnasnya, liganya. Dan sekarang juga kita tidak boleh malu. Kalau memang Jepang memiliki program yang baik, cara kerja yang baik untuk membangun timnas yang baik, kita tidak boleh malu untuk meniru, untuk mengikuti jejaknya. Karena yang terlihat, kalau dulu Jepang belajar dengan kita, sekarang justru kita tertinggal jauh dari Jepang. Kita tertinggal jauh dari Jepang. Jepang seperti sudah mandiri, sudah bisa bersaing dengan tim-tim papan atas dunia, sementara kita masih tersiok-siok, bahkan kita banyak mengambil pemain diaspora saat ini. Itu pun kita masih keteteran untuk bisa lolos ke putaran
Piala Dunia Junior masih kesulitan dan bahkan belum bisa. Tentu kita harapkan di 2030 kita bisa lolos. Kita tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi kita bisa melewati jalan yang terjal ini untuk menuju Piala Dunia. Untuk itu kita harapkan federasi dan juga semua pihak termasuk tim pelatih kita, jika masih melihat ada pemain-pemain diaspora yang kualitasnya, yang kemampuannya di atas rata-rata dari pemain kita, paling tidak bisa menyamai CS seperti Kevin Pirdong, Kevin Dick dan sebagainya, agar didekati. Kemudian kalau bisa membela timnas kita. Jadi harus kita cari pemain-pemain yang berpotensi untuk bisa membela timnas kita dengan kemampuan di atas rata-rata. Kita tidak perlu mengikuti pihak-pihak yang tidak atau kurang setuju dengan pemain-pemain naturalisasi, pemain diaspora. Karena kita di sini tidak penting berapa jumlah pemain yang kita ambil, yang terpenting kita perlu kedalaman yang sangat kuat, perlu kita memiliki pemain-pemain yang merata dengan kualitas yang baik di atas rata-rata. Kalau kita bilang sekarang adalah pemain-pemain grade A atau grade A+, kalau perlu grade A+++, untuk bersaing di kancah dunia. Negara kita besar dan kita memiliki banyak talenta-talenta sebenarnya. Kalau kita mau mencari, betul-betul kita cari dan kita gembleng untuk mengarah ke yang lebih baik demi kemajuan timnas kita. Termasuk pemain-pemain yang ada di diaspora kita yang bersedia. Itu juga kalau kita memang teliti dan mencari masih banyak. Banyak podcast-podcast yang sudah mengadakan obri-obri dan sebagainya, itu harus kita lacak. Harus kita cari apakah mereka, pemain-pemain muda itu yang memiliki kualitas yang baik itu bersedia untuk membela timnas kita. Jangan sampai dipanggil oleh timnas lain. Karena mereka juga punya hak untuk membela timnas kita. Dan kita juga punya hak untuk merayu dia. Khususnya tentu saja yang memiliki darah keturunan dengan timnas kita. Jadi harapan kita, tentu kita ingin negara kita melalui sepak bola kita akan lebih maju. Sepak bola kita akan disegani seperti negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, kemudian mungkin Uzbekistan, Qatar, Arab, itu juga memiliki nama di kancah dunia, dan bahkan kita dengan Arab pun sepertinya kita berimbang. Jadi kita harus selalu membidik agar kita nanti bisa menguasai Asia. Setidaknya seperti yang dikatakan oleh federasi kemarin, minimal kita bisa 10 besar di Asia. Dan juga 50 besar dunia. Ini targetnya bukan main-main. Dan ini mungkin bisa tercapai jika memang kita sungguh-sungguh dengan program yang baik, dengan membidik pemain-pemain yang berkualitas, dengan kita mencari bakat-bakat pemain-pemain kita, baik yang ada di dalam maupun di luar. Kesampingkan mereka-mereka yang tidak setuju. Karena kita masih butuh membangun timnas kita yang kuat, timnas kita yang lebih kokoh untuk bersaing di kancah dunia. Karena tujuan kita adalah lolos ke putaran Piala Dunia. Untuk itu, kita harus bersaing di Piala Dunia. Jangan hanya lolos, tapi kita harus bersaing. Apakah kita akan menjadi juara dunia? Itu agak mustahil. Namun yang terpenting, kita jangan menjadi bulan-bulanan di putaran Piala Dunia. Harus bersaing di fase grup untuk kita lolos ke babak berikutnya. Itu dulu yang terpenting. Kalau Jepang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau Korea Selatan bisa bersaing, kenapa kita tidak bisa? Untuk itu, kita butuh kerja keras. Semua pihak kalau bisa harus mendukung sebenarnya. Tapi boleh saja ada yang pihak-pihak yang kurang setuju karena adalah demokrasi, banyak pendapat, tentu saja semua harus kita dengar. Namun yang sekiranya tidak membangun, kita abaikan. Yang sekiranya membangun, harus kita satukan untuk membangun timnas kita yang lebih baik, lebih kokoh. Dan tujuan kita yang satu adalah lolos ke putaran Piala Dunia 2030 dan kita akan bersaing di sana. Terima kasih. Mohon maaf ada kata kalimat yang kurang berkenan meluruskan, dan selamat beraktivitas.